kita tundukkan hati dan kepala kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, yang membangunkan kami pada pagi hari ini, bahkan memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan. Kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Saatnya kami Tuhan mendengarkan sabdamu. Mari Bapa, Engkau senantiasa menolong kami agar kami bisa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya fokus kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah juga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi acuan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Kau memberkati seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberikan hikmat marifat surgawi. Bahkan Engkau yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami dan hati kami. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap ditaburi oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Kita kembali lagi pagi hari ini. Kita mau belajar mengenal isi hati Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan belajar pagi ini. Kita tetap bersharing, berbagi kehidupan. Nah, nanti ada mungkin 2-3 orang yang mau bersaksi. Ya, jika berkenan nanti kami panggilkan, ada Ibu Dewi ya dan Bu Juhaini ya. Nah, nanti kita boleh bersharing apa yang didapat dan juga ibu yang lain, mungkin Bu Malam nanti kalau waktu cukup ya, sama Bu Lydia Lalang, kita ke Papa bersharing bersama. Ya, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita ambil dari kitab Mazmur 37 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Kita membaca bersama-sama, kita menyimak. Saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur 37 ayat 4 dan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ya, amin. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita diingatkan ada 2 tadi perintah ya yang dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Ya, maka Dia memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Nah, kalau kita kepengen sesuatu dalam hati, kita harus bergembira di dalam Tuhan gitu ya. Nah, saya membaca firman Tuhan ini di dalam bahasa Batak karena bagi saya ngambang, arti kata mengembira itu, bergembira itu ngambang gitu. Kemudian saya coba buka Alkitab bahasa Batak ya, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Rupanya bahasa Batak itu lebih mantap gitu terjemahannya dari bahasa Ibrani gitu ya. Nah, jadi begini dikatakan di dalam bahasa Batak gini Bapak Ibu ya. Jala halomohon ma Jehovah. Jadi lehonon nama tuho pinangido niroham. Nah, saya artikan begini. Tadi bergembira itu kalau dalam bahasa Batak itu diartikan kalau bergembira kayak artinya kita senang, senang saja gitu kan. Tapi di sini ditekankan halomohon ya, berasal dari kata lomo, suka gitu ya. Kalau pakai H maksudnya disukai secara terus-menerus. Bahkan menyukainya itu sampai kita itu setiap hari makin suka dan sampai kita intim bahkan sampai kita memilikinya. Nah, itu artinya halo mohon gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain ya di ayat keempat itu firman Tuhan ini mengajak kita sebenarnya ya kalau versi aslinya dikatakan sukai, cintai ya, cintai lebih lagi dan intimlah gitu ya, menyatulah dengan Tuhan gitu kan. Nah, namanya orang yang intim itu ya kita sering dengar intim. Berarti
sudah tidak terpisahkan, sudah menyatu. Namanya orang yang udah intim, yang udah satu, ya, itu pasti satu dengan yang lain itu mempunyai rasa yang sama, ya kan? Mempunyai kehendak yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Makanya dikatakan ketika, ya kan, jika kita ingin apa yang di hati kita itu diberikan oleh Tuhan, kita harus menyukai Dia, harus intim kepada Dia, kita harus uh, menyatu dengan Dia, ya seperti itu. Dan namanya orang yang menyatu, ya mungkin kita di sini kan semua sudah menikah, ya pernah dulu bagaimana katakanlah mengenal lawan jenis atau istilah bahasa sekarang berpacaran. Ketika kita suka sama seseorang, pasti setiap hari kita kepengen menampilkan yang terbaik. Ketika ketemu kita udah waduh bersiap-siap dulu, ya kan bersih-bersih, pakai makeup yang cakep, kemudian juga pokoknya udah senang gitu loh. Nah, udah senang, pokoknya pengen bagaimana kelihatan ketemu itu tampil fresh, tampil segar, tampil cantik, tampil sukacita. Pokoknya menyenangkan hati pasangan kita. Itu kalau kita seperti itu ya, sampai seperti itu. Jadi Tuhan juga mau seperti itu. Ketika kita datang kepada Dia, kita sudah mempersiapkan hati kita. Tuhan, aku ini mau ketemu pagi hari ini, maka kita tampilkan yang terbaik. Hati kita terutama, hati kita sudah kita buka buat firman Tuhan. Apapun itu firmannya, mungkin baik ataupun enak atau tidak enak didengar, mungkin menegur atau menemplak. Tapi mari kita buka hati kita. Ya sama seperti tadi, kalau kita bertemu seperti misalnya dulu jatuh cinta pertama itu. Kita pasti walaupun dimarahin, dicuekin, ya udahlah, terima aja gitu kan. Nah, jadi Allah juga mau lebih dari situ. Lebih seperti kita bertemu dengan pasangan di dunia. Tuhan maunya seperti itu. Jadi kita Allah itu mau kita jatuh hati kepadanya sebenarnya. Tuhan itu mau jatuh hati, bukan hanya bergembira. Kalau bergembira kan sepertinya gimana sih namanya gembira gitu kan sepertinya enggak dalam, tapi Allah mau sebenarnya pengertiannya di situ jatuh hatilah, senangkanlah Tuhan, intimlah kepada Tuhan, ya, seperti Yesus mencintai kita. Yesus intim dengan kita. Dia ada di hati kita. Dia tinggal di dalam kita, bukan sementara, tapi kekal sampai selama-lamanya. Nah, ketika itu terjadi, maka apa yang kita inginkan Tuhan berikan. Itu tadi kata firman Tuhan, ya yang keempat tadi, ya. Kalau kita bergembira, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita jatuh hati sama Tuhan, dan kita pegang Dia terus-menerus, maka apa yang kita inginkan, apa di hati kita, itu akan Tuhan berikan. Ya, saya percaya kita punya pengalaman untuk hal ini. Ya, nah kemudian yang kedua, di ayat yang kedua juga dikatakan, uh, serahkanlah, ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ya dan Ia akan bertindak ya. Nah, bertindak di sini kalau di dalam bahasa kembali saya bahasa Batak ya, saya baca ya bahasanya begini. Pasaha madalanmu tu Jehovah, jalahapo si maibana, asa ibana paturehon. Nah, yang saya mau uh, koreksi artinya yaitu bertindak. Nah, kata bertindak itu kan ngambang ya, bertindak itu ngambang. Tapi kalau dalam versi bahasa Batak itu jelas dikatakan memperbaiki, ya. Nah, itu luar biasa. Kalau bertindak kan masih ngambang, bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau dalam bahasa Batak dikatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, dan kita percaya kepadanya, maka Dia akan memperbaiki hidup kita. Nah, itu persinya. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini singkat, simpel, tapi dalam Bapak Ibu ya. Yaitu tadi yang pertama tadi, kita harus intim dengan Dia, benar-benar jatuh hati, kita melekat sama Dia, maka Dia akan memberikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita mau. Karena kita, hati kita dengan hati Tuhan sudah melekat, sudah intim, ya seperti itu. Nah, sedangkan di ayat yang kedua dikatakan, serahkan semua, seluruh kehidupanmu, ya bukan setengah, bukan sebagian atau sepertiga, ya atau 90% atau 99%, enggak, 100%. Serahkanlah ya hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya. Udah diserahkan, percaya. Maka dia akan bertindak. Tapi dalam versi aslinya, dia akan memperbaiki hidupmu. Jadi dia bawa kita kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang dia janjikan bahwa dia bertanggung jawab atas hidup kita. Bahwa kita ini dibuat segambar dengan dia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita sama, serupa dengan Tuhan. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa sama? Kita harus menyerahkan kehidupan kita. Menyerahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kita percaya dia sanggup untuk mengubahnya, sanggup untuk memperbaikinya, sanggup memulihkannya. Yang sakit sanggup bisa menyembuhkan, ya, yang berbeban berat dia sanggup membawa kita kelepasan, dan juga yang mungkin pada hari-hari ini kita terbelenggu ataupun terintimidasi, Tuhan sanggup memulihkan hati kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menyerahkan seluruhnya, maka Allah itu turun tangan, ambil alih kehidupan kita. Dia memperbaiki kita sampai baik, ya, sampai baik, sampai kita serupa, segambar dengan Allah itu sendiri. Dan percayalah seperti kitab Roma 8 ayat 8 berkata, ya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita percaya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya mari kita terus datang kepada Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ingatkan kembali, yuk kita intim kepada Tuhan. Yuk kita melekat kepada Tuhan yang mencintainya sepenuh hati. Ya, seperti Yesus mencintai kita. Dia sudah serahkan nyawanya buat kita. Dia mati buat kita karena cintanya kepada kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Allah juga mau kita seperti itu. Ketika ada hal yang sama, maka apa yang di hati kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, begitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti kita boleh bersharing, Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman hidup kita. Saya percaya banyak pengalaman ketika kita menyerahkan, bagaimana ketika kita juga ragu seperti apa. Ya, oleh karena itu firman Tuhan walaupun singkat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, boleh jadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saya juga punya pengalaman banyak, ya. Kalau ketika kita connect dengan Tuhan, Tuhan tahu apa isi hati kita. Bahkan sebelum kita sampaikan pun dia tahu, ya. Dia tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, jadi intinya jangan ragukan cinta Tuhan itu. Jangan ragukan kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan ketika dia datang, kita datang kepada dia, maka dia sanggup memenuhi seluruh kebutuhan kita, memenuhi seluruh apa yang kita inginkan. Tapi kuncinya tadi satu, yuk intim kepada dia, dan kedua, serahkan semuanya dan percaya akan kuasanya, percaya akan kebesarannya, kemuliaannya, keajaibannya yang terjadi dalam hidup kita. Kita ada sampai pagi hari ini. Amin. Kita tundukkan kepala, nanti kita baru bersharing, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami pagi hari ini, Tuhan, agar kami senantiasa mempunyai hati yang ingin terus melekat kepada Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mencintai Tuhan, intim dengan Tuhan, bahkan lebih lagi Tuhan, agar seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya penuh hanya Engkau yang dapat memulihkan kami, dapat menyembuhkan kami, dapat mengangkat kami dari lumpur dosa, dari segala kelemahan kami. Mungkin saat ini kami punya kelemahan fisik ataupun sakit penyakit. Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Kami berserah ke dalam tangan kasih dan percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Dan jika pada saat ini juga Tuhan partisipan, ada yang mengalami pergumulan ataupun masalah, baik ekonomi, baik hubungan di dalam keluarga, baik pekerjaan, apapun yang kami rasakan pada
saat ini seluruh partisipan. Tuhan, kami pagi hari ini mau serahkan semua di bawah salib Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih seperti firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami menyerahkan, ketika kami percaya, maka Tuhan yang ambil alih, Tuhan akan memperbaiki dan menyempurnakan seluruh hidup kami sampai kami sempurna, sampai kami sesuai dengan gambaran yang Tuhan sudah buat untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus buat firman pagi hari ini. Kami bersyukur, dan biarlah lewat pemberitaan ini kami boleh berbagi, kami boleh bersharing, dan kami saling menguatkan satu sama lain di dalam komunitas The Power of Love ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu menolong saya. Saya terus terang saja ya, perbedaannya kita dekat dengan Tuhan dengan tidak dengan Tuhan, seperti yang ada tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan begitu juga saya sangat bersyukur saja. Perbedaannya waktu saya belum, ya saya mengenal Tuhan, mengenal gitu, tapi nggak sejauh yang saya kenal. Hanya ya dia Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, udah gitu. Tapi ya begitu tadi, karena kita tidak, karena saya nggak menyerahkan diri saya sepenuhnya, jadi rasa bagaimana ya, rasa dekat dengan Tuhan itu kurang gitu. Masalah persoalan timbul gitu ya. Terus kadang-kadang saya nggak bisa menguasai diri saya orangnya emosi gitu. Saya orangnya, ya pokoknya nggak gampang menyerah gitu. Pokoknya apapun harus gitu. Tapi sesudah saya mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, dan saya imani bahwa Tuhan itu memang luar biasa, jauh sekali saya sangat bergembira gitu ya. Bergembira dalam arti kata bergembira gini, rasa khawatir saya sudah nggak ada. Ya apapun yang terjadi, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dalam segala permasalahan saya, hidup mati ada di tangan Tuhan. Karena saya tahu bahwa di dalam kitabnya pun sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah tahu kita nanti kemana, bagaimana, kita nanti jodoh kita dengan siapa, dan semuanya sampai-sampai nanti akhir hidup kita. Nah, jadi saya sudah mengerti. Jadi pikiran saya, ngapain saya harus takut hidup ini hanya sebentar gitu ya. Ya paling-paling ya 70 tahun gitu. Ya lewat 70 tahun ya udah bersyukur gitu. Jadi pikiran saya, ngapain saya hidup susah-susah gitu ya. Saya memikirkan hal-hal yang enggak gitu. Saya terlalu kuat. Kalau saya ya terus terang aja dulu, khawatir saya berlebihan loh. Saya langsung berpikir untuk 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Kalau begini, seandainya begini, begini, begini gitu. Itu yang suka saya pusing. Itu yang saya suka sakit kepala. Karena apa ya? Saya memikirkan yang belum terjadi gitu. Kalau seandainya begini, begini, begini. Makanya dulu suka suami saya bilang, nggak usah banyak-banyak mikir. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kalau besok lusa, ya serahkan aja diri kepada Tuhan. Nggak usah khawatir katanya. Malah dia balikin kepada saya, kamu dulu yang guru sekolah minggu yang taat ini, akhirnya saya jatuh cinta sama kamu, sekarang kamu udah berbalik, kenapa sih katanya. Bukannya soalnya begitu ya, karena apa, saya selalu memikirkan hal-hal bagaimana nanti terjadi begini begini begini, ternyata apa-apa yang saya dapatkan nggak ada. Rasa kekhawatiran saya itu berlebihan gitu, akhirnya itu tadi saya bilang timbul rasa eh, sakit hati, kadang-kadang timbul rasa curiga gitu. Tapi setelah saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan dan saya dekat dengan Tuhan dan saya imani segala sesuatu dan saya buat mesbah doa saya
Dan setiap apapun yang saya lakukan, saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, jauh sekali lebih sejahtera, lebih damai, lebih lebih apa ya, lebih tenang gitulah. Jadi saya sekarang ya udah apa yang terjadi mengalir aja gitu. Nggak pernah lagi saya pikirkan yang macam-macam gimana nanti anak saya nanti kalau udah kawin dia punya anak. Wah ini sekarang enggak. Ya udah kalau yang terjadi ya udahlah yang terjadi tapi ya bagaimana kita untuk menuju ke depannya ya udah berserah aja mengalir aja gitu bersyukur aja tapi Tuhan itu sangat baik memang sangat baik dan amat baik dan luar biasa gitu apa yang kita khawatirkan kadang-kadang nggak ada terjadi nggak apa yang kadang-kadang kita pikirkan yang ini ya enggak karena apa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi sebelum kita melangkah pun seandainya apapun yang terjadi, Tuhan langsung menggap gitu. Oh, nggak boleh. Ada apa namanya? Ada suara hati nurani mengatakan, ya udah janganlah, udahlah gitu. Ada rasa yang maksudnya Roh Kudus itu berbicara di dalam hati, udah jangan gitu. Jadi ya saya lebih jauh sekali eh, gimana ya lebih jauh sekali tenang itu aja terima kasih Dikatakan ayat yang keempat tadi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, yang pertama di sini, saya diberkati lewat firman Tuhan ini, nah, bergembiralah karena Tuhan. Nah, di sini ada pengertian karena Tuhan. Kata bergembira artinya, yaitu berbicara tentang sukacita, dasarnya bukan kondisi keadaan yang sedang kita alami. Kondisi keadaan yang kita alami itu membuat kita bisa labil, ya. Tapi karena Tuhan, artinya pusatnya adalah Tuhan, kita mengalami sukacita permanen. Nah, Tuhan memberikan sukacita permanen. Makanya berhubungan dengan Tuhan itu bukan sekali-sekali, tapi menjadi satu gaya hidup. Jadi sebenarnya tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Seperti itulah dalam pola pikir. Tanpa Tuhan saya tak dapat berbuat suatu apapun yang baik. Nah ini yang penting ya. Nah kalau kita mengambil satu kesimpulan dalam hidup, tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat suatu apapun yang baik. Tapi bersama Tuhan saya mampu mengerjakan sesuatu yang secara manusia tidak mungkin. Nah, jadi saudara Tuhan, nah, dasarnya kita bergembira harus karena Tuhan. Ini. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Jadi gembira di sini tidak tergantung oleh karena situasi keadaan. Karena ada orang gitu, kalau dia dapat mobil dia gembira, kalau ada utang udah nggak ada gembira lagi. Jadi kondisi itu kayak apa ya, sesuatu yang tidak stabil. Nah, tapi kalau Tuhan menjadi patokan kita dalam hidup, semuanya bisa Tuhan perbaiki. Nah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Makanya pertama harus pusat kita bergembira adalah Tuhan. Kata bergembira tadi sudah dijelaskan tadi oleh uh, Mutiar, bukan bergembira seperti orang dunia pikirkan. Nah, karena ini ada dalam roh kita, ya, dalam roh kita. Jadi kegembiraan kita bukan berkaitan dengan daging, tapi ada roh kita. Kita bisa secara daging, ya, orang lihat, wah, kok bisa ada gembira ya? Padahal kondisinya aku tahu persis, itu aku tahu persis. Kondisi hidupnya pas-pasan contohnya. Tapi kok bisa gue gembira? Ini satu pengalaman eh, orang berkata kepada yang lain dan bahkan pernah juga nanya ke saya, dia bilang, apa rahasianya? Kok bisa setiap hari sukacita saja?
rasanya bergembira saja, senang aja. Nah, padahal kami mendapatkan tanah itu beli sama dia. Dia sendiri sebagai tuan tanah, tapi dia tidak mengalami apa yang kami alami. Nah, saya katakan bahwa kami bisa bergembira, bisa bersukacita karena membuka diri kami. Yesus Kristus penguasa tunggal langsung. Nah, waktu itu kita nggak tahu banyak, pokoknya langsung. Mau nggak terima Yesus? Ya itu to the point, makanya. Nah, mau katanya, udah kita tuh dalam doa. Walaupun dia nggak panjang-panjang bicara, tapi kita kasih tahu sama dia bahwa pusat kegembiraan kita adalah karena Tuhan. Dan itu menjadi berkah saksi. Nah, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Nah, artinya di sini berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan hati kita diberikan oleh Tuhan. Kerinduan hati kita diberikan oleh Tuhan karena Tuhan tertarik atas kerinduan kita. Contoh apa kerinduan kita? Kita tidak hanya bercerita tentang Tuhan, tapi kita ingin punya pengalaman bersama Tuhan lewat saat teduh bangun pagi. Dan berkata, Tuhan, aku rindu sebelum jam 4.30 aku sudah bangun bersatu. Dan Tuhan bisa bangunkan kita tepat pada waktu dan kita bisa jam 4.30 sebelumnya kita sudah gabung dalam komunitas The Power of Love ini. Nah, kita bisa seperti itu. Saya sebagai pribadi, jam 3 saya sudah bangun. Dan tidak ada rasa keterpaksaan. Tapi itu karena Tuhan saja. Nah, ketika saya melakukan itu, karena pusatnya adalah Tuhan, jadi ada hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, Tuhan mengatakan, Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan dalam hidup. Nah, dalam hidup ini ada dua bentuk, tujuan hidup atau kebutuhan hidup. Kalau kita fokus kepada tujuan hidup kita, hidup sampai hari ini, kita izinkan Tuhan berbicara, maka kebutuhan hidup kita pun Tuhan yang handle, Tuhan yang campur tangan semuanya, dan kita tidak perlu ragu. Nah, ini yang penting. Jadi, jadikanlah Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Kita tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi kita menceritakan pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan memberikan satu kelegaan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ini yang penting. Nah, tadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kata serahkan di sini tadi sudah terangkan oleh dia. Bisa hanya tambahkan saja, kata serahkan di sini arti komit. Komit. Jadi bukan hanya serahkan barang seperti enggak. Komit. Komit itu artinya kita mengambil sebuah keputusan bahwa hidup kita, ketergantungan kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Commit thy way unto Yahweh, trust also in him, and he shall bring it to pass. Jadi artinya segala masalah kita, problem kita, situasi kita, kalau kita betul-betul komit. Nah, komit ini penting. Komit kita, betul-betul kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita komitmen kepada Tuhan. Apapun kondisi, situasi, keadaan yang sedang terjadi dalam hidupku, aku tetap komit, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Justru semakin melekat dengan Tuhan,
semakin erat dengan Tuhan. Begitu ya. Nah, jadi ketika kita berkata seperti itu, Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Dan percayalah kepadanya. Nah, kata percaya yaitu kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, pada Tuhan. Dan dia akan bertindak. Kata bertindak, memberikan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita dalam komunitas The Love ini ada peningkatan. Tidak hanya Zoom seperti ini, tapi kita juga akan mulai berkunjung ke beberapa daerah. Contohnya dalam waktu dekat, ya kita akan berangkat ke Batam. Contohnya Batam, di bulan Mei kita akan berangkat. Jadi masih terbuka peluang pendaftaran siapa mau ikut. Ya, tapi yang jelas komit hari ini untuk berangkat ke Batam 3 orang, yaitu Ibu Malam, Ibu Tia, dan saya. Tapi kalau ada yang lain juga mau ikut, boleh ya. Jadi kita fokusnya untuk melayani orang-orang yang ada di Batam. Ketika kami komit untuk berangkat sana, ada yang mempersiapkan langsung. Dia bilang, Pak, ada rumah satu, Pak. Bapak bisa gunakan tempat itu. Nah, jadi bisa masak bebas. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan orang lain. Nah, ada rumah satu dipersiapkan. Makanya Ibu Malam bilang, waduh kalau gitu bisa masak cepra ini katanya. Ya kan? Ya. Jadi ya emang ya Ibu Malam ini ya ahli masak cepra ya. Nah, jadi ya dia bilang ya puji Tuhan lah, nanti saya akan beli lagi ya, bumbu cepranya, saya bilang. Nah, itu contoh praktis ya. Jadi Tuhan siapkan. Nah, juga yang lain juga, Pak. Kalau Bapak ke Batam pun kita, nanti kita siapkan pelayanan. Nah, jadi artinya ketika ada komit, jadi kita tidak hanya sekedar berangkat, bahkan penjemputan ke airport pun sudah ada. Kami siap, Pak, menjemput ke airport kedatangan Bapak bertiga. Nah, itu contoh-contoh, saudara. Jadi Tuhan bisa siapkan semua pada waktunya. Yang penting kita ada komit dan kita percayakan diri kepada Tuhan, dan dia akan mengatur semuanya. Kalau dalam bahasa Batakaro, andeskan dirimu man Tuhan, ternalemlah man bana tentu isam patina kam. Nah, ini gini. Ini kalau Ibu Malam tahu itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi betul-betul penyerahan diri total kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh, bukan 50%, tapi 100% penyerahan diri kepada Tuhan. Ini dengan hal seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, semuanya mungkin ke Tuhan. Tadi kesaksian di Ibu Malam, sekarang saya tidak lagi pikir khawatir lagi. Saya sudah yakin semuanya kepada Tuhan. Nah, kenapa itu muncul? Karena lewat liku-liku pengalaman hidup, belajar. Ya, kenapa? Khawatir itu musuh iman. Nah, ketika iman makin meningkat, ya khawatir mengecil. Bahkan kekuatan itu tidak bisa berbuat suatu apapun. Karena iman itu mengalahkan segala bentuk kekhawatiran. Dan makanya kita dalam komunitas The Power of Love ini, ketika kita menang atas kekhawatiran, iman kita makin meningkat, iman kita makin luasa, bertindak bukan berdasarkan pikiran kita, tapi iman yang berkuasa. Nah, saya percaya, saudaraku, bahwa komunitas ini akan bertumbuh. Kata bertumbuh di sini jangan pikirkan tentang kuantitas, tapi pertumbuhan ini dimulai dari segi kualitas. Dari kualitas. Kenapa dari kualitas? Tadinya kita tidak bisa melayani, sekarang bisa melayani.
Tadinya kita nggak bisa bersaksi, sekarang bisa bersaksi. Tadinya kita tidak bisa membagi hidup, sekarang bisa membagi hidup. Itu kualitas, makin meningkat. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, yang penting kita mau belajar. Belajar itu seumur hidup. Nah, kita belajar. Nah, belajar eh, tanpa artinya memikirkan yang lain. Pokoknya Tuhan, saya belajar dari berbagai sumber. Nah, dengan belajar itu, kita akan meningkat. Salah satu contoh saya belajar ketika saya di Singapura baru ini, jadi mereka tidak menggunakan istilahnya ada khotbah, kita dengarin, tidak. Tapi semua membagi hidup, menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama Tuhan, lewat firman Tuhan, dia percayai dan renungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi selama ini kan ada khotbah, terus saya dengar, tapi sekarang Tuhan mau kita semua terlibat, bukan penonton, tapi kita mau terlibat, walaupun mungkin yang kita bisa sampaikan itu bukan sesuatu yang waktu yang panjang durasinya, tapi kita sudah bisa melakukan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan akan nanti merambat terus, bukan hanya ke Batam, bisa sampai ke Sumatera Utara, dan bisa ke Penang dan berbagai tempat. Nah, jadi orang yang maju pasti dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Kalau orang yang hanya separuh-separuh, ya dia juga nggak menyerahkan diri pada Tuhan, ya sekedar penonton. Nah, jadi keputusan itu ada kepada kita masing-masing. Saya berikan contoh, saya bisa diberikan Tuhan kemampuan menerjemah karena saya serius. Serius itu adalah salah satu bentuk kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau mengulang lagi. Yang ketiga, kita mau supaya ada pengalaman hidup dalamnya berdasarkan firman Tuhan. Saudaraku, inilah satu gambar firman Tuhan hari ini yang sampaikan oleh Bapak Ibu Tiar. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat penjelasan dari hambanya ini. Jadi untuk ke depan, nah makin banyak nanti akan ambil bagian dalam proyeknya Tuhan ini. Tidak hanya Ibu Tiar, tidak hanya saya, atau bukan Ibu Malam, tapi ada yang lain-lain lagi, makin bertambah terlibat. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan, ya ini jangan sampai ada orang tersinggung ya. Jadi tidak berfokus kepada gelar seseorang, dia layak melayani, ya. Tapi orang yang mau belajar terus dan belajar terus namanya non formal. Apakah lewat seminar, webinar, apa saja dia mau belajar, dia rindu dan haus firman Tuhan dan dia mau belajar lagi, mungkin hanya program sertifikat dan sebagainya, itu sangat bagus. Sepanjang orang mau belajar, dia pasti maju. Tapi kalau motivasinya di luar daripada itu, ya dia akan tersyok-syok. Nah, kembali kita diberikan Tuhan keputusan-keputusan yang tepat, ya, yang tepat. Nah, saya percaya bahwa ke depan kita semua pasti maju kalau kita lakukan apa yang maunya Tuhan, bukan apa yang maunya saya, tapi maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan itu udah pasti benar. Kalau maunya saya belum tentu benar. Maka kita seiring sejalan apa yang maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ke depan saya percaya bahwa kehidupan kita tampil beda. Tuhan berkati, kita berdoa sebelum seserahkan kepada Ibu Tia. Terima kasih Tuhan hari ini, di mana kamu sudah sedikit menguraikan apa yang kami dapat sama-sama, di mana kami semua menjadi hamba Tuhan yang andal dan luar biasa lewat penyerahan diri kami kepada Tuhan. Karena Tuhan memakai orang yang sungguh-sungguh dengan pandangan jauh ke depan. Tuhan supaya kami, dan kami tidak mengizinkan kekhawatiran yang menguasai, tapi iman kami semakin nyata
bertindak dan aktif iman kami, sehingga kehidupan kami dari perkataan dan tindakan kami seiring dan sejalan, dan kami menjadi berkat, yaitu menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.